Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Hi. Hey, how are you there? Very good. Jadi ini teman saya guys, udah lama banget. Kami terpisah berarti tahun 2016. Dia pergi ke mana, saya pergi ke mana, pokoknya menata hidup masing-masing. Langsung aja ya Beb, kita mulai aja curhat-curhatnya nih Beb. Oke, boleh dong Beb kenalan dulu siapa nih namanya, asalnya dari mana, statusnya bagaimana? Oke, hai. Bagi yang kalian nggak kenal sama aku, nama aku Dwi Indah Kusuma Putri. Aku ex pramugari AirAsia di Malaysia. Umur 26 tahun, masih single. Promote ya. Boleh Beb. Itu aja sih. Kita ketemu di sana sama Baby ini. Kita berteman paling nggak sekitar, kamu masuk tahun berapa ya Beb? Aku sih tahun 2010 Beb masuk di situ Beb. Kamu tahun berapa? 2011 kayaknya ya. 2011. 2011 akhir. Terus 2016 ya kamu quit dari situ ya? Iya. Dari Sidoarjonya. Oke Beb, tapi kalau Beb sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu kamu kan sudah mau jadi artis tuh Beb. Nah, boleh dong ceritain. Lama banget itu. Gimana ceritanya kok bisa mau jadi artis tuh Beb? Jadi ceritanya tuh lucu. Pertamanya itu aku pulang sekolah. Aku masih sekolah, kalau nggak salah aku SMP kayaknya ya. Masih SMP. Jadi kan aku SMP itu kan masih antar jemput sama parents ya. Terus jadi posisinya tuh aku lagi pulang sekolah, dijemput sama mereka. Terus ada orang itu kayak ngasih selembaran kayak flyer gitu. Terus nggak tahu, biasanya sih keluarga aku kan maksudnya gini ya, kalau ada orang ngasih-ngasih gitu kita nggak pernah ngambil, nggak pernah yang kayak kepo-kepo apaan sih itu. Jadi pasnya juga hari itu mama aku tuh kayak pengen tahu apa sih flyernya itu, karena yang ngebagiin juga orangnya tuh bagus lah, maksudnya penampilannya oke gitu. Emang nyebarin apaan sih gitu ya kan, penasaran. Yaudah akhirnya mama aku ngambil dan ini dibaca di situ kayak uji bakat, kayak apa sih bahasanya, aku lupa ya, kayak uji bakat. Tadi setelah flyernya ngambil tuh, diambil flyernya dan sampai rumah terus aku tuh kayak ngelihat kayak apa sih mah itu, terus kayak tulisannya kayak uji bakat artis gitu. Jadi kayak antar apa ya, istilahnya provinsi ya, kayak gitulah. Aku lupa apa ini ya kalimatnya di kertas itu. Terus yaudah aku kayak terus bilang sama mama kayak, mah aku boleh nggak nyoba nih gitu. Terus kata mama, ya nggak apa-apa, gratis nggak tuh gitu. Jawaban pertama kali, gratis nggak tuh pertanyaannya. Terus ya udah gratis. Terus ya udah akhirnya ikutan seleksi apa semua sampai ke babak final semifinal. Dan sempat menang jadi fotogenik waktu itu. Terus dapat beasiswa untuk sekolah artis dan modeling di Surabaya sih. Waktu itu alamatnya di Rungkut. Jadi seleksinya tadi itu ngapain aja Beb? Jadi pertamanya tuh kita ada seleksi pertama ya foto gitu kan ya. Pertama mengumpulkan kayak biodata, foto kita pas semua gitu. Terus udah selesai seleksi, dilihat dari kayak istilahnya kalau melamar pekerjaan tuh CV gitu ya. Tapi kalau di sana tuh lebih ke biodata kita aja, sambil ngelampirkan satu foto seluruh badan gitu sih Mas. Terus udah akhirnya masuk dong, keterima dong. Udah masuk akhirnya ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya ini kayak babak penentuan kayak cara berjalan, sebagai lebih ke modeling, cara berjalan, cara foto gitu. Dan kita emang dikasih, jadi tepatnya itu kayak
kita tuh memang seperti artis gitu ya di sana ya. Jadi banyak fotografer yang memang di situ emang udah standby di situ untuk ngefoto kita. Jadi tinggal kitanya tuh gimana sih kamu tuh bisa kayak fotogenik layaknya seorang artis, model kayak gitu-gitu. Jadi ya udah akhirnya babak itu pun aku lolos. Babak selanjutnya yaitu lebih ke acting. Nah, jadi emang kita dikasih waktu beberapa jam sih untuk prepare ya, maksudnya mau acting apa nih nanti di atas nih, atau antagonis atau melankolis kayak gitu-gitu. Dan aku milihnya sih antagonis waktu itu. Memang bakat lahirmu ya Beb ya, antagonis. Bakat berkembang, orang antagonis. Terus setelah itu, hai kakak, bukan artis. And then masuk ke babak selanjutnya, babak pemilihan actingnya ya. Mereka pengen lihat gimana caranya aku berakting di situ. Jadi aku acting antagonis di situ. Dan akhirnya aku menang. Maksudnya menangnya bukan menang di babak itu, tapi aku menang sebagai fotogenik waktu itu posisinya. Jadi dapat beasiswa sekolah acting. Karena waktu itu aku bagusnya di fotogenik, jadi ada sekolah acting dan modeling seperti itu. Setelah itu udah akhirnya sampailah aku sekolah 3 bulan di situ, dibayarin sama mereka. Sekolah 3 bulan. Dan sekolahnya itu ya. Kenapa? Untuk sekolahnya tadi itu totally free buat kamu. Iya, karena aku menang gitu. Terus udah sekolah 3 bulan. Selama 3 bulan karena aku masih sekolahnya tuh, aku masih sekolah waktu itu masih SMP, dan aku sekolah itu juga, jadi kayak sampingan gitu. Terus juga kadang-kadang jadi figur-figuran gitu di JTV gitu. Kalau ada ya figur-figuran biasa. Oke, setelah itu dari pihak manajemennya lah sama orang tua aku kan, maksudnya bisa dilanjut enggak gitu, maksudnya dibawa ke Jakarta atau gimana nanti di sana. Terus tapi dari akunya, dari segi dari family aku, dari keluarga aku nolak karena aku masih kecil pertama. Yang kedua juga masih sekolah ya kan. Ya tahulah namanya orang tua pasti kan mementingkan yang utama adalah pelajaran, pendidikan ya kan. Jadi mereka kayak bilang ya udah tunggu nanti aja kalau sampai dia udah lulus SMA atau dia mau kuliah gitu. Jadi mereka bilang oh ya udah oke. Jadi mereka cuma ngasih sertifikat. Jadi katanya kalau misal aku masih berminat untuk menjadi artis, ya tinggal ke mereka aja, nanti mereka yang jadi kayak apa sih yang ngurusin semuanya gitu, manajernya gitu. Tapi sebenarnya keinginan artis itu tuh sejak kecil atau gimana sih, atau punya impian lain sebenarnya sejak kecil tuh? Impian aku sejak kecil bukan artis, nggak ada hubungan sama artis sama sekali, nggak ada hubungan sama pramugari, nggak ada. Malah aku tuh pengen jadi astronot. Kemudian itu nggak kamu ambil ya, jadi setelah SMP karena sama Bapak Ibu nggak lanjut lah ya untuk jadi artisnya, dipending sampai nanti lulus SMA itu selesai. Nah kira-kira Bib, setelah lulus SMA itu tadi tuh kamu masih eager pengen jadi artis, lanjut ke yang kemarin beasiswa itu, atau sudah berubah haluan pengen jadi apa gitu Bib? Berubah haluan. Oke. Jadi aku maksudnya bukan berubah haluan pengen jadi apa, tapi aku udah nggak, musimnya udah habis, musimnya jadi artis tuh aku udah males gitu, kayak apa sih yang lain lagi gitu. Jadi ya udah nggak pengen, udah ya nggak tahu ya maksudnya, karena aku udah pernah ngerasain gitu. Jadi kayak ya udahlah, udah pernah gitu ya kan. And then kan waktu itu katanya kamu juga pernah tuh Bib sekolah di akhirnya tuh ya, setelah bukan sekolah artis, kamu kan pernah juga tuh setelah lulus SMA akhirnya gabung di sekolah pramugari kalau nggak salah ya? Iya. Itu pertimbangannya apa? Kok tiba-tiba langsung berubah jadi yang menginspirasi apa gitu loh? Terus akhirnya aku pengen sekolah di pramugari nih gitu. Ada mimpi apa? Ada inspirasi apa gitu? Gak ada sih, cuman ya itu musiman ya. Jadi pengen, kayaknya jadi seorang flight attendant tuh kayaknya keren ya gitu. Kayaknya kalau di bandara tuh karena kan aku pertamanya aku ngelihat pramugari itu waktu pertama kali naik pesawat ya. Waktu itu aku naik pesawat itu nggak disebutin mereknya ya. Jadi aku tuh ngeliat mereka tuh kayak wah
Dan mereka tuh kayak wah kok cantik, kok keren ya. Jadi kalau lihat mereka jalan di bandara tuh kok kayaknya semua mata tertuju pada mereka gitu. Jadi kayak wah keren juga ini gitu. Akhirnya ya udah lulus sekolah SMA itu try lah coba-coba gitu apa sih nyari-nyari sekolah pramugari gitu mungkin ada ya gitu. Ya udah akhirnya masuk sekolah pramugari. Kalau baby kan jelas ya pelaku dulu pernah sekolah di sekolah pramugari. Tapi from the deepest of your heart, babe, actually is it really important for you to study in a training center something like that? Penting nggak sih, Beb, atau kayaknya nggak usah, Pak? Kayaknya penting banget karena begini, itu menurut baby gimana sih, Beb? Sebenarnya penting nggak penting ya. Jadi kalau buat aku pribadi, karena pengalaman aku juga udah jadi cabin crew, mungkin beberapa dari teman-teman kru yang lain mungkin berpikiran kalau ya aku bisa aja terus daftar aja kalau aku merasa aku tinggi, aku ganteng, aku cantik, bahasa Inggris aku bagus, aku bisa terus langsung daftar aja ke satu airlines ini gitu, daftar jadi seorang pramugara atau pramugari. Tetapi yang membedakannya adalah kenapa kita adakan maksudnya ada satu sekolah ini, sekolah pramugari ini yang supaya mereka tuh memberikan masukan atau memberikan basic-basic seperti ini pramugari itu. Jadi seperti ini. Jadi ada bedanya gitu. Ada bedanya kalau orang yang memang polos ya terus daftar oke masuk sama orang yang udah sekolah nih, at least mungkin seperti mereka tahu three letter code, nama-nama bandara. Jadi bisa dibilang lebih berbobot lah ya, maksudnya dia sudah dikasih wajangan-wajangan, udah dikasih ilmu-ilmu sebelumnya dari orang yang polos ini. Memang sama-sama masuk, memang sama-sama keterima, tapi jatuhnya tuh lebih ke knowledge-nya lebih banyak mana nih, lebih berbobot mana nih. Kalau orang yang memang nggak pernah sekolah pramugari sama orang yang udah sekolah pramugari gitu. Kalau aku sih ya nggak apa-apa, mau sekolah ya nggak sekolah ya terserah. Jadi paling nggak at least sekali lagi saya secara pribadi juga tanpa bermaksud membuat konflik di sini antara perlu dan tidaknya sekolah apa enggak, tapi paling tidak kesimpulan yang bisa saya dapat dari baby ini tadi itu saya terus jadi ilustrasi saya begini, Beb. Ketika misalnya nih aku sekarang mau apply jadi flight attendant. Terus kemudian aku mengawalinya dengan sekolah terlebih dahulu. Jadi nanti dalam hal saya sudah diterima gitu ya, diterima di suatu maskapai, mestinya saya akan lebih menonjol ya Beb ya dibanding dengan mereka-mereka yang sudah mengawali dengan sekolah, karena pasti di situ nanti akan ada pelatihan-pelatihan dikasih tahu three letter code-nya ini apa kita tahu, aviation knowledge, bodi pesawat itu apa aja gitu, tahu paling nggak kita terus bisa paling berani bersuara gitu ya, paling berani berpendapat. Ini saya bisa menjawab ini, saya bisa menjawab itu. Jadi di situ kita akhirnya terlihat paling menonjol. Jadi kalau dan juga misalnya sekarang aku pribadi menempatkan aku sebagai pemilik perusahaan. Ketika aku melihat seseorang yang aktif, mestinya lebih suka ya, Bebe, anak ini kok aktif banget benar, ya. So far dia ada effort untuk sekolah terlebih dahulu, jadi dia sudah ngerti, sudah punya basicnya. Karena di sekolah tentunya tidak hanya diajarkan tentang ilmu kepramugariannya sendiri, tapi pasti juga akan diajarkan tadi modeling, terus kemudian juga tentunya kepribadian, cara berani gitu ya, Bebe, tampil di depan umum, public speaking. Jadi benar-benar yang sudah gabung di perusahaan tersebut tuh dia sudah paling menonjol. Oke ya, jadi itu tadi kalau misalnya masalah perlu dan tidaknya sekolah, sekali lagi semuanya kita kembalikan ke personal masing-masing ya, Beb. Kita hanya membukakan, ibarat kata membukakan jalan saja, memberikan ilustrasi. Oke, kalau memang bersekolah itu kelebihannya begini, kalau tidak bersekolah itu adalah kelebihannya begitu. Kelebihan dan kekurangannya maksudnya. Well, oke, Beb, sebelum kita jauh banget tentang FA, karena memang hari ini temanya kan kita mau apa itu reuni ya. Iya. Ini ada salah satu. Jadi guys, waktu itu saya ketemunya sama si Baby ini adalah di ground staff di salah satu maskapai berwarna merah yang base-nya di Kuala Lumpur. Sebenarnya boleh nggak? Nggak tahu deh, go ahead. Base-nya di Kuala Lumpur, jadi buat kami ini Kuala Lumpur is like a second home for us. Jadi kalau ya kita pasti ke Kuala Lumpur, Surabaya, Indonesia, Kuala Lumpur. Jadi ya Kuala Lumpur udah jadi rumah kedua. Dan nggak tahu kenapa sampai detik ini memang aku sama kamu ya, Beb, itu
masih klop sampai sekarang gitu ya, dari sekian banyak godaan yang ngegeng sana, ngegeng sini, tapi nggak tahu ya, tetap aja kita masih bisa solid sampai sekarang. Begitu juga pas di staf bandara. Jadi Beb, kalau misalnya kita mau berbicara di staf bandara, dulu pas ground staff Beb, itu proses masuknya dulu awalnya gimana Beb? Karena kan cita-cita tadi sekolahnya pramugari, tapi kenapa waktu itu kok nggak ngelarnya jadi pramugari langsung Beb? Kenapa malah jadi jatuhnya di ground staff? Itu faktor luck ya. Faktor luck. Jadi memang waktu itu aku daftarnya memang sebagai cabin crew. Kebetulan memang sebagai cabin crew. Tapi dikarenakan beberapa reason, aku nggak sebutin reasonnya apa, akhirnya mereka menolak aku sebagai FA, maksudnya sebagai cabin crew. Tapi mereka menawarkan sesuatu yang lain, kayak mau nggak untuk jadi ground staff-nya nih gitu, karena kita memang juga lagi butuh untuk posisi ground staff, dia bilang kayak gitu. Posisinya emang aku nggak tahu, maksudnya ground staff apa sih ground staff itu gitu. Tapi ya karena sama-sama di tempat yang aku coba ini, jadi ya karena aku tahu juga bener apa airline ini juga bagus, jadi ya why not mencoba kan. Ya udah akhirnya aku join lah dengan airline ini sebagai ground staff ya. Jadi kalau sebenarnya Beb, materi yang kamu pelajari tuh waktu itu pas di sekolah pramugari itu nyambung nggak sih dengan materi-materi pas ketika kamu kerja jadi ground staff itu tuh, nyambung nggak Beb sebenarnya Beb? Nyambung banget, nyambung banget. Kayak jadi kan apalagi kita sebagai ground staff ya, jadi kita harus tahu kayak contohnya bandara-bandara apa nih, kalau orang mau check-in, saya mau ke bandara Pusat Satra Negara gitu. Kan kita kalau kita memang basic kita nggak tahu, kita waduh Pusat Satra Negara itu di mana ya kan. Nah, tapi aku karena aku udah pernah sekolah pramugari sebelumnya, jadi aku udah ini di sini nih, ini di situ tuh gitu. Jadi terus juga trilateral code-nya, kalau Bandung mungkin BDO, Jakarta mungkin karena yang jadi CGK seperti itu. Jadi aku kayak lebih thanks God gitu kan, aku udah sekolah, jadi aku udah masuk sini, aku nggak bodoh-bodoh banget nih, aku udah tahu basic-basicnya seperti apa kayak gitu. Pokoknya intinya tetap apapun yang sudah dipelajari kemarin di sekolah itu sangat berguna banget gitu ya Beb ya, jadi nggak sia-sia kan ya belajar ya. Right Beb, Beb, waktu di ground staff kita pekerjaan kita rata-rata berbarengan terus, dimulai dari counter check-in, dan kita harus berterima kasih banyak ya Beb. Kita dulu bekerja itu di suatu maskapai yang memungkinkan kita untuk belajar banyak hal Beb. Yang pertama kita jadi tahu tiketing, terus kemudian kita juga di check-in counter, terus kemudian juga di gate, kemudian di arrival hall, kita semuanya pelajari. Karena di beberapa maskapai kan ada tuh Beb yang kalau misalnya kita diterima bekerja di situ di counter check-in, ya sudah dia akan berbulan-bulan tuh di counter check-in terus di situ, Beb. Jadi dia akan bosen di situ. Terus kemudian kalau nggak di itu ya di waiting room, ya dia tegasnya hanya di waiting room terus. Nah, alhamdulillahnya adalah kita waktu itu dinamis banget. Jadi bahkan nggak hanya dalam hitungan hari, jam pertama aja kita di check-in, nanti jam kedua kita di gate. Dan oh my, kesamaan kita waktu itu tuh bener-bener amazing banget, and I'm proud of you, I'm proud of your friend, itu sangat membanggakan sekali. Sampai akhirnya curhat-curhat, kita sekarang berbicara prestasi ya Beb. Prestasi, saya jadi ingat banget, terima kasih banget waktu itu saya dinobatkan jadi staff terbaik se-Indonesia guys. Se-Indonesia, jadi ceritanya memang setiap station itu dicari dulu siapa terbaiknya, kemudian dari masing-masing station itu dilombakan, akhirnya dipilihlah salah satu terbaiknya, dan thanks God I was the winner. Tapi kalau tentang Baby, saya tahu betul prestasi yang bisa disampaikan di sini ketika di ground staff adalah sebagai red carpet, Beb. Nah, mungkin pasti banyak yang belum tahu, Beb, red carpet itu sebenarnya apa sih di maskapai kita dulu nih, itu tuh apa sih yang bisa di-sharingkan ke teman-temannya Baby sama teman-teman kita juga nih? Red carpet. Jadi di maskapai kita sebelumnya itu kan memang konsepnya memang bukan penerbangan yang full service ya. Jadi penerbangan memang low cost carrier. Jadi apa sih low cost carrier? Maksudnya penerbangan bertambang bahasa Indonesianya apa ya? Maksudnya berharga murah gitu ya kan. Jadi ya
Ya, kalau kita dengar, oke penerbangan ini bukan penerbangan full service, yang mana berarti dia tidak ada penumpang VIP. Jadi semua penumpangnya adalah ekonomi, seperti itu. Tapi kenapa AirAsia mempunyai satu kayak terobosan ya, atau ide, gimana kalau meskipun kita ini adalah penerbangan yang murah, low cost carrier, tapi kita juga bisa memberikan pelayanan VIP bagi siapa-siapa yang mau untuk dilayan seperti VIP gitu. Karena kan ya nggak menutup kemungkinan juga selain memang everyone can fly. Ada Yes, terus right. moto nih. Karena kalau kita berikan layanan VIP bagi siapa-siapa aja yang mau. Kenapa kok kita bilangnya siapa-siapa aja yang mau? Karena kita nggak membebankan itu kepada semua penumpang ya, karena kan ada beberapa yang memang mungkin mereka maunya backpacker, atau ada bahkan mungkin mereka maunya bahkan bagasi aja mereka nggak beli ya, kayak gitu sih contoh-contohnya. Nah, VIP ini juga seperti itu. Jadi untuk siapa-siapa aja yang mau. Jadi kita berikan tawaran, kita tawarkan sesuatu yang nanti kalau ada penumpang yang beli red carpet nih, nanti kita akan memberikan pelayanan ini. Jadi sampai mereka tuh tertarik dengan, oh bagus ya gitu. Nah, pelayanannya pun seperti apa? Jadi kita melayani mereka yang memang seperti VIP, guys. Kayak seperti mereka masuk ke line yang berbeda daripada yang lain. Yang mungkin kalau kalian mungkin pernah naik pesawat, yang check-in counter itu kan antrinya udah segambreng gitu ya, panjang sampai kalau kita selalu bilang sampai ke Albatros antriannya. Sampai ke lapangan luar bandara antrinya. Iya. Iya, Jadi kalau yang penerbangan penumpang seperti itu ya. penerbangan pelayanan red carpet ini, jadi mereka terus aja langsung ke line sendiri yang memang line khusus ya. Terus kita berikan pelayanan secara VIP, bagasinya juga VIP, terus kita juga terus kita juga bawa mereka sampai ke gate, terus juga mendapatkan pelayanan lounge, nah seperti itu. Jadi yes, memang seperti VIP, istilahnya kalau di airlines yang full service itu bisnis kelasnya ya, nah seperti itu. Jadi bisa ke lounge, terus juga iya, boarding juga sesuka hati mereka, bahkan yang lain belum masuk pesawat, mereka udah di dalam pesawat duluan, kayak gitu. Yes, correct. Bahkan kalau misalnya nih nanti pesawatnya parkirannya dapatnya jauh dari gate-nya, sementara penumpang yang lain naik shuttle bus. Nah, untuk VIP ini kita sediakan special bus ya, Beb ya. Baik lagi, tadi yang masalah RC tadi ya, red carpet. Oke, jadi Baby tahu betul bagaimana how to treat VIP, mulai dari yang di counter check-in, yang lainnya pada ngantri karena dia ambil fasilitas VIP. They do not need to queue, and then we will arrange everything for them, mulai dari luggage-nya, and then boarding pass, and then clearance imigrasi, bahkan sampai nanti di dalam pesawatnya sudah dapat hot seat. Itu adalah tentang red carpet ya. Jadi prestasinya teman saya yang satu ini amazing banget, tadi yang harusnya jadi artis, tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya memutuskan gak mau jadi artis, terus kemudian sekolah pramugari, tapi karena tidak bisa diterima jadi pramugari, akhirnya dia tidak patah semangat, apapun usahanya akan kita lakukan, salah satunya dengan menjadi ground staff terlebih dahulu. Terus kemudian sampai akhirnya lah sekarang Baby kita akan membahas tentang gimana ceritanya Baby bisa jadi flight attendant, dan bahkan di luar negeri itu gimana tuh Beb ceritanya Beb, dari sesuatu yang mustahil banget tadi kayaknya jadi pramugari di Indonesia ditolak, di mana-mana ditolak, kok tiba-tiba malah bisa jadi pramugari luar negeri, itu gimana ceritanya? Ceritanya panjang, sedih ya. It's not easy. It's a bit tough ya. Jadi memang karena tujuan utamanya, maksudnya cita-citanya aku karena memang ya aku pokoknya harus jadi pramugari. Jadi kayak tekad aku tuh kayak kuat gitu ya, maksudnya pengen jadi pramugari. Meskipun bisa dibilang pekerjaan sebelum ini juga sebagai ground staff juga udah oke, udah settle, tapi masih juga pengen menggapai cita-cita. Jadi aku nggak patah semangat, aku tetap berjuang. Jadi ya sempat bukan cuma sekali ya, bahkan berkali-kali aku gagalnya. Bukan cuma satu airlines, tapi banyak airlines yang udah aku coba sampai aku keluar kota hanya untuk daftar satu penerbangan ini, gagal ya udah balik ke rumah kerja lagi. Terus kalau ada open recruitment lagi, apply lagi. Seperti itu. Jadi kayak aku nggak mau
kayak menyerah ya, aku nggak mau menyerah dengan keadaan, ataupun meskipun keadaan ini sebenarnya sudah tidak bisa dirubah, tapi aku nggak mau tahu aku gimana caranya, aku tetap mau berjuang. Aku yakin aku Yes. bisa gitu, seperti itu. Jadi ya setelah beberapa kali kegagalan, bahkan yang terakhir ini pun aku pikirnya aku nggak bisa gitu. Aku pikirnya juga, waduh paling ini nggak bisa ya. Sempat merasa kayak ya udahlah ini yang terakhir. Maksudnya ya udahlah aku udah cukup, aku udah banyak banget, aku udah Iya. mengalami nangis di tempat, sedih, bahkan belum sampai interview baru di tahap pertama udah ditolak. Udah banyak banget itu ya, nggak kebayang gitu sedihnya kalau inget-inget dulu. Jauh-jauh, kalau ke Jakarta, Aku ingat banget, jauh-jauh. ingat banget. Waktu itu kan kamu sebenarnya udah mau putus asa, karena aku bilang no way baby, tidak boleh putus asa. Iya, Itu iya. ada waktu kamu harus datang. Ayo sekarang kita datang ke salon. Masih ingat kan waktu itu? Iya. Sampai aku telepon pemilik salonnya, tante aku minta tolong banget hari ini baby soalnya mau ada interview pramugari ke Jakarta. Saya minta tolong gimana caranya salonnya segera dibuka. Akhirnya pagi-pagi banget salon dibuka demi baby, hairdo and also the makeup. Terus kemudian akhirnya terbang ke Jakarta and thanks God akhirnya ya itu awal mula diterimanya setelah sekian banyak perjuangan. Kemudian gimana tuh Beb, sampai yang ke luar negerinya itu gimana itu? Jadi sebenarnya itu aku apply-nya malah bukan yang ke luar negeri ya. Maksudnya apply-nya memang yang untuk di Indonesia, memang airlines yang di Indonesia. Cuman karena mungkin dia mungkin udah ngelihat aku apply ya, Berusaha. udah ngeliat aku kayak anak ini lagi gitu kali ya. Terus jadi Bener mereka ya. kayak jadi mereka kayak langsung ngasih second chance mungkin ya, kayak ya udahlah toh juga kamu juga sama-sama di airlines ini nih, ya udahlah yuk interview. Akhirnya aku interview, aku masih inget banget waktu itu aku sama satu temanku juga, teman kita sama-sama ground staff juga, Agung. Jadi kita berdua di situ, kita ya sama, pertanyaannya sama ya, kenapa aku harus nerima kamu padahal kamu juga ya istilahnya kamu tuh udah gagal nih sebenarnya, udah tahap pertama aja ya, aku bukan di sini ya, maksudnya aku tinggi badan aku tuh nggak mencukupi gitu, karena yang diminta adalah 160 untuk Indonesia ya, sedangkan tinggi badan Sementara aku di 158. Oke, 158, alright. Jadi kayak ya 2 senti 3 senti itu berpengaruh gitu, bahkan 1 senti aja itu berpengaruh ya di pramugari ya, di dunia airlines ya. Kalau pengen jadi pramugari, even though 1 cm tetap mereka bilangnya fail. Nah, aku 2 sampai 3 senti gitu bedanya. Cuma mereka karena mereka mengasih kesempatan untuk yaudahlah gimana kalau kita interview. Yaudah aku interview, mereka nanya, ya aku jawab kalau iya karena aku ngerasa ini cita-cita aku ngerasa aku layak, aku juga ngerasa aku masih muda, aku ngerasa aku menarik, aku bisa gitu. Terus dan posisinya di situ juga ada satu people department dari Malaysia yang hadir di situ juga. Aku nggak tahu pertamanya ya, aku pikir juga sama-sama orang Jakartanya. Ternyata ada one of them itu yang dari Malaysia. Terus pertamanya aku interview sama yang di Jakarta ini, dan mereka bilangnya sorry, thank you for coming, ya klasik. Terus akhirnya aku dipanggil lagi sama yang Malaysia ini. Nah, mereka dia datang, terus dia ya nanya-nanya lah, maksudnya why dia, aku masih lupa ya, aku masih inget, aku lupa gimana mereka nanya, cuma aku masih inget maksudnya di bertanya itu, kenapa sih gue tuh harus nerima lo gitu, kenapa sih gitu. Hire you ya. Kayak pertanyaan tuh lebih dalam sih, pertanyaan aku lupa ya, tapi kayak gitu lah intinya, mereka nanya kenapa sih gitu, kok kamu masih gigih kayak gini. Terus karena aku pengen jadi cabin crew, karena aku suka nih cita-cita aku dari dulu aku pengen ya, kalau untuk masalah tinggi badan kan bisa pakai high heels. Aku selalu bilang gitu ke mereka, terus mereka malah ketawa gitu kayak of course our cabin crew wear high heels, dia bilang gitu, but if you in the cabin, dia bilang if you in the cabin we only have a flat shoes, so kalau tinggi kamu 158 I'm afraid you cannot reach the compartment, dia bilang gitu. Terus aku kayak oke. Gitu aja sih, aku juga oke. Ya udah, akhirnya mereka bilang oke, thank you for coming, if anything later I will email you, dia bilang gitu. Kayak mereka mungkin, aku sih pada waktu tuh itu ngerasa kayak alah lo cuman
ngesenangin, maksudnya supaya aku nggak sedih nih gitu. Tapi yaudah aku bilang oke, thank you, aku tetap semangat, maksudnya tetap yang oke, thank you so much sudah invite untuk interview kan. Mereka juga oke, thank you. Udah aku balik, aku masih inget banget di situ aku di bus, aku tuh yang nangis, aku kayak aduh udah pokoknya ini yang terakhir, aku nggak mau lagi, apalagi udah cukup sakit yang aku create sendiri gitu, yang aku tahu aku bakal gagal, tapi aku tetap. Sekarang faktor eksternal nih Beb, karena waktu itu kan Baby cerita tuh sebenarnya hal keajaiban yang terjadi itu kan adalah ketika malah Baby itu kan bisa memberangkatkan umroh bapak ibunya Baby, malah justru ketika masih kita jadi ground staff ya Baby ya, belum Baby jadi Iya. pramugari gitu. Nah terus kemudian karena Baby udah give up banget, akhirnya malah punya rezeki memilih memberangkatkan bapak ibu umroh. Tapi kemudian di sana yang dilakukan ibu adalah berdoa meminta anaknya untuk dikabulkan cita-citanya, salah satunya jadi pramugari, dan mujizat terbukti di situ, langsung Baby bisa jadi. Itu ceritanya gimana Beb? Kayaknya asik banget itu. Ya makanya aku tadi bilang faktor luck ya, jadi kayak aku ngomong sedikit ya, maksudnya ada satu orang nih dulu, one of our friend. Dia pernah ngasih tahu aku 3 hal ya dalam jawaban Tuhan. 3 hal ini, yang pertama adalah dia mengabulkan doa kita hari itu. Kita berdoa, hari itu juga dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Nah yang kedua adalah Tuhan masih pengen melihat bagaimana kita berjuang untuk sesuatu yang kita inginkan. Sampai akhirnya dia mengabulkan. Dan yang terakhir adalah kita berdoa, itu yang kita inginkan, Tuhan mendengar, tapi dia tidak mengabulkan, malah dia diberikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita inginkan. Oh my Seperti God. itu. Terharu banget Jadi, Beb, sumpah. Tapi memang bener Beb, kamu tuh jadi pramugari 4 tahun tuh, kamu tuh bukan Baby seperti yang aku kenal dulu. Ketika yang di ground staff yang ya Tuhan, bener-bener yang gila, yang bener-bener yang bener itu, bahkan bisa dibilang itu nomor sekian. Tapi setelah kamu jadi pramugari otomatis loh Beb, bener komunikasimu tuh oke banget, filosofi hidupmu tuh oke banget, dan tentunya bahasa Inggrisnya pastinya dengan sendirinya pasti improve karena memang you stayed in a country that ya mau nggak mau English is second language ya buat mereka semas tuh ya. ya. Kan jadi ya otomatis dengan akan dan sendirinya. Tapi bener banget, jadi 3 itu tadi ya, doa kita tuh sebenarnya semuanya dikabulkan. Satu adalah saat itu, atau yang kedua pasti dikabulkan, tapi Allah masih menunggu dulu seberapa kuatnya kita berjuang berusaha. Dan yang ketiga itu tidak dikabulkan seperti keinginan kita, tapi justru diganti yang lebih baik lagi. Rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita. Sampai akhirnya itu tadi ya. Terus kemudian Ibu ke umroh itu ya, biar kamu umroh. Terus jadi aku memang waktu itu kan ada, ya kita kan saving ya, kerja kebetulan aku ada saving yang memang uangnya itu memang aku pakai untuk ya kalau misalnya aku keterima di Malaysia, atau kalau misalnya aku mau buat ya I don't know lah, it's just a saving gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku kepikiran kalau gimana nih kalau aku mau umrohin mama papa gitu, sebelum ya kan mereka kan udah tua ya kan, sebelum it's too late gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang sama mereka, maaf Pak, ayo umroh gitu. Padahal aku jujur bukan yang agamis banget ya, maksudnya bukan yang terlalu gimana sama agama. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak terus ada kayak why not? Kenapa kok selama ini kita kan ngajak liburannya paling ke Bangkok, ke Singapura, ke Malaysia gitu. Kenapa kok kita ada duit nih, kenapa kok kita nggak umrohin mereka aja ya gitu. Jadi aku tuh kayak ada ide kayak gitu, yaudahlah kita umroh aja yuk gitu. Maksudnya aku bawa mereka umroh. Yaudah akhirnya mereka pertama nggak mau Mas. Mereka pertama kayak, aduh males gitu umroh ya. Kayak aduh mama udah capek, nanti kalau sana muter Ka'bahnya gimana nanti. Tapi aku convince mereka kayak yang nggak apa-apa, nanti beli aja nyewa aja wheelchair, atau nggak apa-apa nanti kita beli aja kursi yang bisa kayak jadi tongkat jadi kursi itu mah. Jadi aku kayak yakin mereka kayak yaudah ini bagus itu loh, umroh ayo gitu. Akhirnya mereka setuju, mereka berangkat nih. Yaudah akhirnya semua duit saving aku itu semua aku alihkan ke situ Mas. Jadi aku yang benar-benar yang zero, udah nggak ada lagi ya, cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Yaudah ternyata alhamdulillahnya banget aku dapat kabar yang medek itu malah bahkan setelah mereka pulang dari Mekah. Waktu itu aku
mereka baru pulang mungkin sekitar semingguan, baru aku terus dapat email yang aku dapat medek. Karena pada dasarnya aku nggak mikir kalau paling juga gue nggak keterima nih gitu. Jadi udah aku kasihin aja semua duitnya ke sana, aku nggak ada saving lagi nih. Ternyata Allah berkata lain, malah dia langsung ngasih jebret. Oke, medek. Yang mana aku udah gak ada saving, mau ke Malaysia gimana? Aku bingung ya. Tapi ya. Well, okay, Beb, tentang pramugari amazing banget. Jadi memang intinya adalah jangan langsung kita putus asa ketika kita pengen sesuatu, memang harus kita wujudkan dulu. Apapun halangannya itu nomor sekian lah. Yang penting kita berani coba dulu. Karena aku juga sharing sama kamu juga ya, Beb. Pernah kan waktu itu saking aku tuh penasarannya banget kan pengen jadi Kakang Bayu Malang nih, Beb. Yang aku pernah cerita itu kan. Yeah. Aku nggak peduli, pokoknya gimana caranya aku pengen jadi Kakang Bayu. Aku pengen tahu caranya seperti apa. Aku gabunglah waktu itu, di mana usiaku 28 tahun, yang harusnya adalah 25. Aku nggak tahu apa yang terjadi, kenapa aku bisa lolos, sampai aku sudah 20 besar, aku sudah perform di mall dengan membawakan tarian. Tapi akhirnya aku didiskualifikasi karena umur. Tapi sekali lagi aku sudah meyakinkan diriku sendiri bahwasanya aku punya keinginan, aku wujudkan, oke. Demikian juga dengan masuk di ground staff, waktu itu syaratnya 27, Beb. Tapi aku waktu itu usia 30. I really don't care. Saya punya keinginan, kuat, saya teruskan dengan doa juga, sampai akhirnya alhamdulillah ya, aku diterima dan akhirnya bisa ketemu sama kamu kan ya, Beb ya. Dan bisa jadi best ground staff juga ya, malahan. Ya, benar didapatkan jadi staff terbaik se-Indonesia, itu benar-benar blessing. Terus juga sebenarnya hari ini kalau nggak keberatan nih, Beb, boleh nggak sih? Karena aku kan suka tuh, Beb, dengerin suaranya pramugari kalau lagi announce, Beb, please po Beb. Inilah announcement-nya from baby. Yes. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Untuk keselamatan Anda diminta untuk terus duduk sehingga pesawat ini berhenti sepenuhnya, dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Berhati-hati ketika mengarang penyimpanan di atas, dan sebelum meninggalkan pesawat, sila pastikan seluruh barang Anda dibawa bersama. Kami merasa bangga bersama Anda di sepanjang penerbangan ini dan diharap dapat berjumpa lagi. Bagi pihak AirAsia dan seluruh anak kapal yang bertugas, kami ucapkan terima kasih kerana memilih AirAsia ke destinasi Anda dan salam hormat. Ladies and gentlemen, we just landed at Kuala Lumpur International Airport. For your safety, please remain seated until the aircraft comes to complete stop, and the usage of mobile phone is not allowed until the fasten seatbelt sign above you has been switched off. Freight compartment, and before, please check that you have all your hand luggage with you. On behalf of AirAsia and the rest of the crew members, we'd like to say thank you for choosing AirAsia to your destination. Have a pleasant stay in Kuala Lumpur. That's it. Dan pastinya buat Dodo, terima kasih banyak, Baby. Kamu sudah sharing banyak. Mas. Nanti kita ketemu lagi di kelas berikutnya.